kembali lagi bersama saya Aulia Elvariani dalam acara Bintang News menyajikan berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, dalam sepekan 3 mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia ditemukan bunuh diri. Kenapa anak muda zaman sekarang rentan depresi? Kami mengumpulkan sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait depresi di kalangan anak muda. Menurut Presiden Asosiasi Indonesia, Dr. Sander Sangkoni, kini dunia lebih kompetitif, inflasi semakin meningkat, dan dunia semakin sulit bagi kalangan muda. Anak-anak muda, terutama yang berstatus mahasiswa, sedang berada pada fase remaja menuju dewasa dan dituntut untuk mandiri. Dalam fase transisi ini, emosi mahasiswa sedang tinggi-tingginya. Psikologi Universitas Indonesia, Diarte Indirasari, dalam penelitiannya mengungkap bahwa mahasiswa rentan terhadap kecemasan, depresi, dan rasa stres yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Sementara itu, menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Edward Andrianto Suetardio, apa yang dihadapi hari ini seperti perubahan kurikulum di perkuliahan juga membuat tekanan baru bagi mahasiswa. Menurutnya, kurikulum merdeka dalam beberapa hal memadatkan mata kuliah penting. Misal yang biasanya disebar dalam 7 semester, kini menjadi 4 semester. Apakah faktor-faktor ini memperbesar resiko anak muda mengakhiri hidup? Penyebabnya banyak dan kompleks. Pertama, keterampilan hidup dan pengatur emosi yang tidak termasuk dalam kurikulum sejak dini. Pengaturan emosi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang mengelola dan menanggapi pengalaman emosional secara efektif. Kedua, dukungan sosial. Kini mahasiswa cenderung individualis karena pengaruh teknologi, khususnya gawai. Ketiga, stigma terhadap orang-orang yang sedang menghadapi titik terendah dan punya niat untuk bunuh diri. Keempat, layanan konsultasi di situasi krisis dianggap belum optimal. Bagaimana dengan data tentang bunuh diri? WHO mencatat setiap tahunnya ada lebih dari 700.000 orang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Angka orang yang melakukan percobaan bunuh diri jauh lebih besar dari itu. WHO juga mencatat bahwa bunuh diri adalah penyebab ketiga kematian bagi orang yang berusia 15-29 tahun. Dalam studi terbaru yang dirilis tahun 2022, angka bunuh diri di Indonesia mungkin 4 kali lebih besar dari data resmi. Minimnya data telah menyembunyikan skala sebenarnya dari persoalan bunuh diri di Indonesia. Pada periode Januari sampai Agustus tahun 2024, polisi menangani setidaknya 849 kejadian bunuh diri. Artinya, dalam satu hari terdapat hampir 4 kejadian bunuh diri. Sebanyak 75 kasus dilakukan oleh anak muda berusia 17-25 tahun. Demikian berita ini dari Bintang News. Saya Aulia Elvariani, pamit undur diri dan sampai jumpa.